Shalom, puji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kepada kita satu kenikmatan untuk beribadah, kesempatan beribadah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dan kita siapkan untuk menerima berkat Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Bahkan kami tetap memiliki waktu dan kesempatan untuk tetap dapat datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami, berkati setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, bahkan setiap telinga yang mendengar penyampaian isi kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan, dimanapun berada, Tuhan jamah mereka. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang buta Tuhan celikkan, Tuhan lepaskan mereka. Tuhan yang menolong mereka dalam nama Yesus. Tuhan memberi kelegaan dalam hidup mereka. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan pakai dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih saya dapat bersama-sama beribadah, bahkan ambil bagian dalam pelayanan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan perhatikan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19. Satu ayat. Mari kita perhatikan baik-baik. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Puji Tuhan. Saudara garis bawahi, kalau saudara buka Alkitab, saudara ada Alkitab boleh diberi tanda, entah stabilo, entah apa namanya, ditandai kata kalimat supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. His way, jalannya. Jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi rupanya ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa manusia selama ini berjalan di luar jalan Tuhan. Manusia itu melangkah di langkah-langkah yang tidak sesuai dengan langkah-langkah kemana Tuhan menuju. Jadi rupanya manusia ini hidup banyak yang tujuan hidupnya salah, jalan-jalan yang dipilihnya juga salah, dan ini yang membawa kepada kebinasaan. Ini yang membawa manusia tidak hidup seperti apa yang Tuhan rancang, tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan tidak hidup dalam rencana Tuhan dan sebagainya. Saya terus teringat, kalau saya perhatikan banyak orang Kristen mengutip ayat firman Tuhan tapi tidak menghidupi apa yang Tuhan kehendaki. Tahu ayat firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak di jalan Tuhan. Jadi ayat firman Tuhan itu dipakai hanya untuk supaya dia punya pikiran baik, mungkin anggapnya begitu. Apalagi kalau ayat itu mengatakan berkaitan dengan kepentingan dirinya. Seperti mengatakan masa depan yang baik, bahwa Tuhan menyediakan berkat. Dia selalu ingat ada berkat yang Tuhan sediakan. Tapi dia tidak ingat apakah langkah-langkah hidup dia sampai hari ini, dia sudah ada di langkah-langkah yang sesuai, harmoni dengan langkah-langkah Tuhan. Dia tidak ingat bahwa jalan yang dia tempuh apakah di jalan Tuhan. Yang dia ingat hanya apa yang Tuhan sediakan buat kita. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur saya mendapatkan ayat ini. Jelas ayat ini menegur saya. Karena saya akui banyak kesempatan di masa-masa yang lalu saya hidup tidak sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ayat ini menuntun saya supaya hidup saya sesuai dengan jalan Tuhan.
Sama seperti Abraham, karena ayat ini ditujukan pada Abraham. Aku telah memilih Abraham, aku telah memilih dia. Supaya Abraham memerintahkan kepada anak-anaknya. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi supaya manusia seluruh bumi ini kelak hidupnya menurut jalan-jalan Tuhan, dimulai dengan seorang yang dipilih Tuhan memerintahkannya kepada anak-anaknya. Jadi rupanya kalau dunia ini sekarang bergerak tidak sesuai dengan jalan Tuhan, salah satu sebab, dan menurut saya itu sebab yang paling utama. Karena di setiap unit paling kecil dari suatu masyarakat yang namanya keluarga, di keluarga itu jalan-jalan Tuhan tidak diajarkan. Jalan-jalan Tuhan tidak disampaikan. Pemimpin keluarga tidak menjalankan perintah Tuhan seperti perintah Allah kepada Abraham. Supaya mengajarkan, supaya memerintahkan kepada anak-anak. Dan kepada keturunan anak-anak mereka. Untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan upahnya disediakan Tuhan. Tuhan sudah menulis. Tuhan sudah memperkatakan kepada Abraham. Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, saya suka dengan terjemahan di English Standard Version untuk ayat yang sama, ESV, Alkitab ESV. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, kira-kira begini. Karena aku telah memilih dia, Abraham, agar dia, Abraham, dapat memerintahkan anak-anaknya. Wow, saya suka dengan susunan kalimat ini. Jadi Allah memilih Abraham, supaya Abraham dapat, karena Abraham dipilih, maka Abraham memiliki kesempatan untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan, sehingga dapat memerintahkan kepada anak-anaknya. Nah, di sini lebih jelas, dan keluarganya setelah dia. Keluarganya setelah Abraham. Jadi keluarga siapa? Keluarga anak dan cucunya. Keluarga-keluarga anak cucunya. Ini yang namanya multi generation, multi generasi. Kalau kita menginginkan Injil sampai ke ujung bumi, seluruh bumi dipenuhi dengan murid-murid Yesus. Ini namanya multi generasi. Banyak orang cara pandangnya berbeda-beda. Ya mungkin cara melihat ayat Alkitabnya berbeda-beda. Alkitabnya sama, tapi cara melihatnya berbeda. Kalau saya melihatnya bahwa bagaimana kita memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, ya dimulai dari keluarga kita. Ntar anak kita siapa tahu ke Alaska, siapa tahu anak kita ke Amerika Utara, siapa tahu anak kita ke Afrika Selatan, sampai ke ujung bumi. Tapi sementara anak saudara sudah sampai kemana-mana, tapi mereka bukan atau tidak menjadi murid Tuhan, bagaimana kita bisa memenuhi bumi ini dengan murid-murid Tuhan? Mengerti saudara? Jadi kalau begitu Pak Tijo tidak memikir bahwa kita harus punya sekolah misi, kita punya sekolah penginjil. Ya menurut saya memperlengkapi dengan sekolah seorang penginjil, seorang misionaris, itu tidak ada salahnya, tidak ada jeleknya. Tapi pastikan yang diperlengkapi itu di rumahnya juga sudah menjadi dimuridkan oleh orang tuanya. Sebaiknya begitu, karena itu apa yang ada di Alkitab. Dan dikatakan selanjutnya, setelah memerintahkan anak-anaknya dan keluarganya setelah dia, di sini terjemahnya lebih jelas menurut saya, untuk menjaga jalan Tuhan. Jadi jalan Tuhan itu dijaga, jangan sampai orang menghilangkan jalan Tuhan. Sehingga menempuh jalan yang dibuat sendiri. Dan melupakan jalan Tuhan. Jadi ini ada kalimat menjaga sangat memberi kesan yang luar biasa. Kita mempunyai tugas untuk tetap mempertahankan jalan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan, memerintahkan kepada anak-anak dan keluarga setelah kita untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Sehingga Tuhan dapat membawa kepada Abraham apa yang telah dijanjikan kepadanya.
Saya harap Roh Kudus menolong kita untuk menangkap isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, saudara perhatikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Paralel bukan? Nah, kalau kita memperhatikan kembali di Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 sampai ke-28, beranak cuculah bertambah banyak. Paralel juga, taklukkanlah bumi ini, peliharalah dan seterusnya. Paralel, semua sama. Jadi rancangan Allah waktu menciptakan manusia memang untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Dengan cara menjadikan setiap orang adalah penyembah-penyembah Tuhan. Nah, itu yang disebut memuridkan. Nah, itu dimulai dari keluarga. Jadi dengan demikian keluarga adalah tempat utama memuridkan anggota keluarga. Keluarga tempat utama memuridkan anggota keluarga. Jadi anggota keluargamu jangan dimuridkan di tempat lain. Saya harap saudara, ibu bapak sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini bisa menangkap isi hati Tuhan. Keluarga tempat utama memuridkan anggota keluarga. Di rumah bisa baca di Ulangan pasal 6 ayat ke-4 sampai 9, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 28, dan dilanjutkan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4, dan seterusnya. Artinya keluarga ini tempat utama untuk menjaga jalan Tuhan, supaya setiap anggota keluarga, tentunya kepala keluarga yang menjadi ketua tim leadernya, yaitu laki-laki, kepala keluarga. Maka itu setiap laki-laki harus berfungsi menjadi kepala keluarga. Itu yang disebut bapak. Abah. Bapak. Awal mula. Abba artinya awal mula, yang pertama. Dimulai dari ayah. Sebab itu di ayat Alkitab, di kitab Maleaki bagian terakhir, ditulis bahwa Allah akan membalikkan hati bapak kepada hati anak kepada hati bapak. Dan Elia diutus oleh Allah untuk membalikkan itu. Supaya Allah tidak memukul bumi hingga musnah. Jadi keluarga ini diciptakan menjadi pusat pemuritan. Mengapa ada keluarga? Karena Allah ingin proses penciptaan itu dilanjutkan. Allah cukup sekali menciptakan Adam dan Hawa. Setelah itu maka Adam dan Hawa akan beranak cucu dan bertambah banyak. Betul saudara? Dan apa yang dihasilkan, keluarga-keluarga yang kemudian akan dihasilkan, dilahirkan, itu semua akan menjaga jalan Tuhan. Sehingga jalan Tuhan itu terus dipertahankan. Nah, setiap orang yang hidup di dalam jalan Tuhan, itu akan hidup dalam aturan-aturan, hidup dalam sistem, hidup dalam perintah-perintah, apa yang dijalankan oleh Tuhan. Ini yang disebut kerajaannya di bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi, seperti di surga. Keluarga diciptakan menjadi pusat pemuritan. Pusat pemuritan tentunya, pemuritan menjadi murid Tuhan. Apa maksudnya menjadi murid Tuhan? Menjadi murid Tuhan adalah menjadi penyembah Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Menjadi murid Tuhan itu artinya menjadi penyembah Tuhan. Penyembah Tuhan itu pengertiannya jangan disederhanakan, hanya pemusik, pemuji begitu kan. Pengatur sound system, bukan saudara, rekaman dan sebagainya, kaset, video, YouTube, bukan saudara. Menjadi penyembah Tuhan adalah hidup memuliakan Tuhan. Saudara, kalau saudara nanti di rumah membaca Alkitab di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15,
Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika begini, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi Alkitab itu memberitahu kepada kita tentang apa yang Tuhan inginkan supaya kita melakukannya. Alkitab memberitahu kepada kita tentang kehendak Tuhan. Alkitab memberitahu kepada kita tentang tujuan dan sarana untuk melayaninya, untuk menyembahnya. Alkitab memberitahu kepada kita tentang misinya. Ini menjadi murid Tuhan. Kalau kita menghidupi apa yang sudah kita dapatkan dari Alkitab, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita mengarahkan hidup ini ke tujuan yang Tuhan inginkan, dan menurut jalan-jalan yang Tuhan tetapkan, maka ini sudah dikatakan proses memuridkan. Intinya kalau mau dikatakan sarinya apa? Sarinya adalah menanamkan kasih di dalam hati. Menanamkan kasih di dalam hati. Karena Tuhan Yesus mengatakan hukum yang terutama, yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi, gambaran besar untuk hidup berkeluarga, tujuannya apa? Purpose-nya apa? Hati anak. Supaya hati anak, ya tentunya hati istrimu juga, hati suamimu juga. Supaya setiap hati yang ada di dalam keluarga ini memiliki impresi tentang kasih Allah. Allah yang mengasihi kita. Maka kita harus mencintai Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati. Nah, banyak keluarga telah menyia-nyiakan waktu karena gambaran berkeluarga itu berbeda dengan gambaran yang Allah kehendaki. Banyak keluarga telah buang-buang waktu. Kalau hanya buang waktu menurut saya ya okelah. Saya seringkali juga kehilangan waktu yang berharga. Tapi cilakanya kalau sudah buang waktu, keluarga itu menjadi rusak. Nah ini dia. Banyak keluarga menjadi rusak. Banyak keluarga tidak menikmati apa yang Allah inginkan, apa yang Allah harapkan waktu Allah berinisiatif membangun keluarga, membentuk keluarga. Kemudian banyak alibi, banyak alasan, banyak reason yang macam-macam. Ya, jadilah keluarga seperti saat ini yang ada di dunia ini. Seperti apa Pak? Ya saudara pasti sudah membaca lah laporan-laporan yang ada di dunia ini. Angka perceraian makin meningkat, keluarga tidak menghasilkan manusia-manusia yang normal, identitas manusia menjadi rusak. Betul kan saudara? Ya saya tidak akan merinci. Kalau saya menyebut dan merinci, nanti saya salah omong. Saya bisa dituntut mungkin barangkali karena melanggar hak asasi manusia. Begitu kan. Tapi faktanya memang seperti itu. Cara pandang orang tentang manusia, tentang pribadi, tentang identitas, baik identitas diri, baik identitas seksual, sudah nggak sesuai lagi dengan Alkitab. Sikap manusia sudah tidak sesuai lagi dengan Alkitab. Ya memang Alkitab mengatakan semua manusia sudah berdosa. Jadi menurut Pak Pendeta bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus? Ya tentunya pertama-tama kita harus membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tadi dikatakan kepada Abraham, manusia itu sudah menempuh jalan yang salah. Manusia itu sudah tidak menganggap jalan Tuhan. Tuhan ingin supaya manusia itu kembali hidup di jalan Tuhan dan menjaga jalan Tuhan dan mengajarkan hidup melangkah di jalan Tuhan buat anak-anak dan buat keluarga setelah keluarganya Abraham. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan itu dimulai dari keluarga, mulai dengan hubungan, karena hati sasarannya, maka harus ada hubungan hati ke hati. Bukan das dengan das. Das itu bahasa di kampung saya. Das itu kepala. Kepala dengan kepala. Bukan. Hati dengan hati.
Kalau sudah hati dengan hati, kita bisa mudah menghubungkan kepala dengan kepala. Jadi ada 3 dasar Alkitabiah. Mengapa keluarga menjadi pusat untuk mempertahankan jalan-jalan Tuhan? Mengapa keluarga menjadi pusat untuk memuridkan, pusat pemuritan? Yang pertama, karena memang keluarga diciptakan menjadi tempat awal untuk menanamkan iman. Memang keluarga diciptakan sebagai tempat awal untuk menanamkan iman. Jadi saudara jangan mimpi menanamkan iman nanti saja kalau anaknya sudah gede di gereja. Saudara di sini kalau ada yang mempunyai profesi ilmu sosial atau ilmu perilaku, pasti tahulah perilaku manusia itu seperti apa, bagaimana perkembangannya. Kalau waktu awal perkembangan kita abaikan, sulit kemudian kita akan bisa merubah. Bagaimana nanti kemudian hari? Sulit. Yang namanya kepribadian kan sulit untuk kemudian dirubah. Betul kan saudara? Ya akhirnya yang ada kompromi-kompromi. Terus bagaimana yang sudah terlanjur? Itu pertanyaan itu selalu muncul. Kalau saya memberikan materi seperti ini, kemudian selalu percaya, orang menyesal mendengar, aduh kok begini saya sudah terlewat. Terus bagaimana akhirnya? Tapi saya mengatakan puji Tuhan. Asal saudara buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh iman saudara diubahkan semuanya. Puji Tuhan. Yang kedua, tujuan utama biblikal pola asuh. Jadi yang namanya pola asuh, itu tujuan utamanya adalah menanamkan kasih Allah dalam hati. Dan yang ketiga, Allah menciptakan keluarga itu menjadi mesin yang utama untuk multi generasi, untuk menyampaikan kabar Injil sampai ke ujung bumi. Melalui kekuatan kesetiaan multi generasi. Ya seperti apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang 18 ayat ke-19 tadi. Supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keluarga setelah dia. Anak-anak dari anak-anak mereka, keturunan dari anak-anak mereka. Kesetiaan multi generasi. Saya percaya Tuhan. Orang tua saya belum percaya Tuhan Yesus. Ini riwayat keluarga saya. Tapi setelah saya percaya Tuhan, puji Tuhan. Saya memahami bahwa saya mempunyai tugas utama. Saya mempunyai panggilan yang harus menjalankan tugas utama. Yaitu saya harus berfungsi menjadi ayah. Saya harus berperan menjadi ayah. Saya harus memuridkan seisi rumah saya. Puji Tuhan bukan? Tapi saya juga bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan karena saya menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Karena saya sebagai orang yang sudah mengalami hidup baru. Dan Alkitab mengajarkan supaya orang-orang yang hidup baru ini juga bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang lain yang percaya. Itu namanya gereja. Jadi puji Tuhan, saya dipanggil Tuhan untuk memahami, saya mempunyai panggilan utama sebagai pemimpin keluarga. Tapi juga puji Tuhan, saya memahami bahwa saya menjadi bagian dari tubuh Kristus yang mempunyai tugas juga di bagian tubuh Kristus. Paham saudara? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan beberapa kenyataan bahwa kalau seseorang yang berkeluarga, terutama pemimpin keluarga ini saya menggarisbawahi, atau yang belum menikah, belum menjadi pemimpin keluarga, tidak mengikuti kebenaran Alkitab ini, tapi mengikuti hal-hal yang lain, tidak mengutamakan, tidak memprioritaskan apa yang Allah kehendaki, tapi lebih memprioritaskan hal-hal yang lain, tidak menjadikan keluarga ini menjadi pusat memuridkan, tidak menghidupi keluarga ini di jalan Tuhan. Banyak sekali keluarga tidak hidup di jalan Tuhan. Banyak sekali keluarga tidak menjadikan keluarga menjadi pusat pemuritan. Lu jadi pusat apa Pak Pendeta? Ada yang menjadi pusat rekreasi.
Ada yang menjadikan rumah itu menjadi teater. Ada yang menjadikan rumah itu seperti pusat kebugaran. Macam-macam, bahkan ada yang menjadikan rumah itu menjadi one shop center untuk mendapatkan kesenangan. Ada meja pokernya, ada buat dart, ada meja biliarnya, ada meja pingpongnya. Saya pernah melihat rumah itu isinya lengkap begitu. Ada lapangan bulu tangkisnya, ada gelaran mini golfnya, ada kolam renangnya, ada saunanya. Bahkan di rumah itu juga menyediakan terapi sewaktu-waktu kalau keluar anggota rumah itu memerlukan spa, massage, dan sebagainya. Pokoknya lengkap. Oh, juga ada perpustakaannya, lengkap. Ada area bermainnya, ada playgroundnya. Nah, tentunya juga ada tempat kulinernya, dan sebagainya. Dan sebagainya. Oh, juga ada tempat barista, ada corner untuk bar. Itu semua lengkap, saudara. Cuma itu tidak menjadi prioritas Tuhan. Itu tidak membawa rumah tangga, keluarga itu berhasil seperti yang Tuhan kehendaki. Sayang keluarga yang demikian ini tidak mempertahankan jalan-jalan Tuhan. Dia menempuh jalan-jalan yang lain. Nah, tentunya itu akan berakibat. Nah, saya akan akhiri dengan menyampaikan beberapa data tentang akibat itu. Saya ambil data dari apa yang disampaikan oleh Barna Research, George Barna yang memimpin Hero Research ini. Ini data sudah jadul ya, menurut saya sudah jadul karena sudah lewat dari 10 tahun. Apalagi data yang terkini, kalau ini lewat 10 tahun gambarannya seperti begini. Jadi dicatat bahwa orang dewasa yang muda, maksudnya umur 20 sampai 30 tahun, yang hidup sesuai dengan prinsip Alkitabiah hanya 6%. Jadi rupanya dunia ini makin hari orang yang menghidupi jalan-jalan Tuhan makin sedikit. Orang yang mempertahankan jalan Tuhan, orang yang menjaga jalan Tuhan makin sedikit. Akhirnya yang menghasilkan generasi yang tidak hidup di dalam jalan Tuhan. Data-data yang lain dari data-data riset yang lain sangat mendukung, bukan sangat mendukung, sesuai dengan data-data yang disampaikan oleh Barna. Jadi saya ingin mengatakan kepada jemaat, kepada ibu bapak sekalian pada hari ini, if you don't shape your children with God's help, the world will. Jadi artinya kita tidak mempengaruhi anak kita untuk hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, untuk hidup menjaga jalan Tuhan, untuk menghidupi kebenaran dan keadilan, untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Padahal kalau kita melakukan itu, Allah menyertai kita. Padahal kalau kita melakukan itu, roh Allah yang di hati kita yang baru itu akan bekerja, menolong kita, membantu kita, menghibur kita, menguatkan kita, menyadarkan kita akan kebenaran, menginsyafkan kita akan dosa. Padahal Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman kalau kita melakukan itu. Di ayat yang kita baca di awal tadi, dikatakan Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Artinya Tuhan akan memberikan reward, Tuhan akan memberikan upah. Dan Alkitab pun mengatakan, orang yang setia sampai akhirnya akan memperoleh mahkota kehidupan. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, maka dunialah yang akan membentuk anak-anak kita. Dunialah yang akan membentuk hati mereka. Dunialah yang akan mempengaruhi keinginan-keinginan yang timbul dalam hati mereka. Ya pasti orang yang menghidupi dengan keinginan-keinginan yang timbul dalam hati yang sesuai dengan keinginan dunia, pasti orang itu tidak akan menjadi murid Tuhan Yesus. Pasti orang itu bukan penyembah-penyembah Tuhan. Jadi sebenarnya bagi setiap anak, orang tualah yang telah ditetapkan untuk menjadi tanda kutip pembuat murid yang utama. Orang tua yang ditetapkan.
untuk menjadi tanda kutip pembuat murid yang utama. Tentunya orang tua tidak akan mampu melakukan itu tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hatinya, hati yang baru, hati yang lembut, yang diperoleh melalui anugerah Tuhan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia. Menebus dosa manusia, dia mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dan dia bangkit di antara orang mati. Dan dia naik ke surga dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia berjanji akan datang kembali. Dan bagi kita yang percaya dan setia sampai akhirnya, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Gereja orang percaya pada waktu kedatangan Tuhan, rapture akan diangkat. Dan kita akan bersama-sama dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya ingin mengakhiri dengan satu pernyataan. Gereja tidak dapat menggantikan peran orang tua, di mana orang tua menjadi tanda kutip pembuat peran utama untuk memuridkan anak-anaknya. Gereja tidak dapat menggantikan peran itu. Pastikan hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mulailah, saudara ambil bagian kalau saudara orang tua, kalau saudara menjadi ayah, saudara menjadi ibu. Pastikan keluargamu menjadi tempat utama untuk memuridkan Tuhan. Pastikan keluargamu berada di jalan-jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sedang memimpin kami dan membawa kami. Supaya kami berjalan di jalan-jalan-Mu. Supaya kami berjalan di jalan Tuhan. Dan supaya kami tetap mempertahankan, kami tetap menjaga jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kami akan mengajarkan kepada anak-anak kami, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Supaya mereka hidup di dalam kebenaran dan keadilan, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mengampuni segala salah dosa dan kelemahan kami. Dan hari ini kami membuka hati, untuk kami memperoleh limpahan kasih Tuhan lebih lagi. Sehingga kami dapat melimpahkan kasih itu kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bantu tolong kami supaya setiap anak-anak kami yang ada di dalam keluarga kami boleh mengalami kasih Tuhan. Melalui relasi dan hubungan yang kami lakukan hari ke hari, waktu ke waktu, jam demi jam. Pada waktu kami bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan keluarga kami dan rumah tangga kami. Sehingga kehidupan rumah tangga dan keluarga kami diwarnai dengan hidup di jalan Tuhan. Hidup di jalan-Mu ya Yesus. Terima kasih. Sehingga setiap anak-anak kami boleh terus bertumbuh makin hari, makin terampil. Makin terbiasa karena mereka memiliki keyakinan yang kuat di dalam apa yang mereka percayai dalam Tuhan Yesus. Sehingga mereka memiliki gaya hidup seperti gaya hidup Tuhan Yesus. Mereka memiliki karakter seperti karakter Yesus. Sehingga mereka bebas dipakai oleh Tuhan. Tuhan leluasa memakai setiap anak kami dan seisi keluarga kami. Seluruh anggota keluarga kami. Untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan leluasa menjadikan kami dan sekeluarga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Kalau hari ini ada keluarga-keluarga yang tanda kutip, saya mengatakan tanda kutip. Karena mereka merasa terasing, mereka merasa terlantar, mereka kehilangan harapan, putus asa. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa sesungguhnya ini adalah akibat hubungan kami yang putus dengan kehendak Tuhan. Karena kami telah menghidupi jalan-jalan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kami. Cita-cita kami. Keinginan hawa nafsu cita-cita kami ada karena dipengaruhi oleh dunia ini. Dunia yang telah rusak dan jatuh dalam dosa. Ampuni kami dari segala dosa kami. Kami membuka hati Tuhan.
Kau pulihkan hati kami. Mari saudara. Saudara yang menyadari ini dan butuh pemulihan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Di mana saudara berada, angkat tanganmu. Taruh tangan kananmu pada dada kirimu. Dan berseru kepada Tuhan, pulihkan hati kami. Pulihkan hati kami. Dalam nama Yesus, pulihkan hati kami. Ampuni dosa kami. Lepaskan kami dari segala belenggu dosa. Dan kami menerima kasih karunia anugerah Tuhan yang besar sekali. Hati yang baru. Hati yang lembut, hati yang taat. Dan kami mau menghidupi hidup ini. Hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Dan kami mau hidup untuk menjaga jalan-jalan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami alaskan segala doa, puji dan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.